Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi semuanya. Baiklah, perkenalkan, nama Bapak adalah Arif Budiman. Alamat Bapak pada saat ini di Jambi, tepatnya di Talang Banjar. Berhubung ini pertemuan pertama kita ya, jadi lebih baik kita perkenalan dahulu dan Bapak akan mengenalkan diri Bapak terlebih dahulu, tepatnya ya. Jadi Bapak itu lahir di Riau. Ya, apakah ada yang dari Riau? Adakah yang ingin bertanya lagi tentang Bapak? Baiklah, jikalau tidak, di sini Bapak akan mengajarkan sejarah kebudayaan Islam. Tepatnya di sini Bapak ingin memberikan salah satu contoh sejarah, yaitu tentang Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar dan juga adalah sahabat Nabi pada masanya. Biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada tahun 584, tepatnya di Makkah atau Jazirah Arab, dan juga wafatnya pada tanggal 3 November tahun 644 pada usia 59 sampai 60 tahun, 26 Zulhijjah 23 Hijriah. Wafatnya masih sama di Madinah atau Jazirah Arab. Pemakamannya Masjid Nabawi di Madinah. Suku beliau adalah suku Quraisy Bani Adi. Jadi orang tua beliau yang ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya beliau bernama Hantamah binti Hisham. Dan juga beliau memiliki pasangan yang tergolong lumayan banyak setelah Nabi ya. Dan juga di sini Bapak akan menceritakan tentang sedikit tentang Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Umar adalah khalifah kedua yang meneruskan perjuangan Rasulullah SAW setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar menjadi khalifah Rasyidin tergolong sedikit lama, selama 10 tahun pada tahun 634 sampai dengan 644 Masehi atau tahun 13 sampai 23 Hijriah. Nabi Muhammad SAW memberikan julukan Umar bin Khattab dengan sebutan Al-Faruq, yang artinya pembeda antara yang benar dan yang batil. Umar mampu membenarkan kebenaran dan kebatilan. Gelar Umar bin Khattab lainnya adalah Amirul Mukminin, yang berarti pemimpin orang-orang beriman. Umar bin Khattab pun terkenal sebagai pemimpin atau Khulafaur Rasyidin yang sebagai sosok yang keras dan pemberani. Tapi sebelum Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam, sebelum ia menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau pernah sangat menentang Nabi Muhammad SAW sebelum Umar bin Khattab tersebut masuk ke dalam Islam. Dia ditakuti di kaum muslimin karena kerap menyiksa pengikut Rasulullah SAW. Itu sebelum Umar bin Khattab itu masuk ke dalam Islam ya. Pada suatu hari, amarah Umar pun pecah. Dengan gagah berani Umar membawa pedang
dan hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun di perjalanan dia justru bertemu Nuaim bin Abdillah yang memberitahu bahwa adik Umar, Fatimah, telah masuk ke dalam Islam. Umar pun tidak jadi menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ia pun bergegas balik, memutar jalannya, bergegas balik dan menemui sang adiknya. Dengan rasa atau keemosian yang membenci dan membuncah di hatinya. Dan sampainya di depan rumah, Umar justru mendengar Fatimah, adiknya, dan suaminya membaca Al-Quran. Umar menampar Fatimah dengan sangat keras. Sang adik lantas tersungkur dan menangis. Umar pun melihat bacaan Al-Quran. Sebelum Umar menampar adiknya Fatimah itu, Umar juga mendengar adiknya membaca Al-Quran, dan dia pun tersentuh dengan bacaan surat Toha itu yang meluluhkan hati Umar. Akhirnya seketika Umar pun langsung tidak tega karena ia telah menampar adiknya Fatimah hingga tersungkur dan hingga menangis derai sangat keras. Akhirnya pun karena hatinya yang telah tersentuh dengan bacaan surat Toha dari adiknya itu, ia pun bergegas ingin menemui Nabi Muhammad SAW karena hatinya tersebut telah tersentuh ya anak-anak. Setelahnya ia sampai ke tempat kediaman Nabi Muhammad SAW. Ia pun sebelum itu bertanya kepada adiknya, "Tunjukkan aku keberadaan Muhammad," kata Umar, seperti yang ia rencanakan. Tetapi Fatimah belum ingin memberitahu karena ia takut ia akan langsung marah kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi karena kekerasan Umar, akhirnya Fatimah pun bercerita kepada Umar. Kali ini Umar tak ingin membunuh Nabi. Umar berkata begitu. Membunuh Nabi Muhammad, melainkan hendak masuk Islam. Umar menuju Darul Arqam, tempat Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabat. Saat Umar datang, para sahabat panik dan takut Umar bakal menyerang. Namun Rasulullah SAW justru membukakan pintu untuk Umar. "Apa yang membawamu datang kemari, wahai Umar?" tanya Rasulullah SAW. Umar pun menjawab, "Dia beriman kepada Allah." Lalu Umar pun mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan Rasulullah pun sangat senang menyambutnya. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Bahagia keislaman Umar dengan bertakbir. Para sahabat pun menyambut kebahagiaan keislaman Umar dengan bertakbir Allahu Akbar. Setelah Umar masuk Islam, Umar menyarankan Rasulullah agar tidak lagi menyiarkan Islam secara bersembunyi, melainkan terang-terangan. Para sahabat pun mulai berdakwah dengan terang-terangan karena Umar yang menyuruhnya. Karena Umar orang yang sangat tegas, pengikut Nabi pun semakin berkembang. Umar juga orang yang paling terdepan membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Umar selalu setia berada di sisi Rasulullah SAW. Dia ikut dalam setiap peperangan. Umar bahkan disebut sebagai sahabat utama Nabi Muhammad SAW setelah Abu Bakar, setelah Khalifah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Saat Rasulullah SAW meninggal, Umar merupakan salah satu orang yang sangat terpukul. Umar dan sahabat Nabi lainnya bertekad melanjutkan perjuangan sang baginda Nabi SAW. Ketika itu Abu Bakar ditunjuk menjadi khalifah dan Umar dipercaya menjadi salah satu penasihatnya. Setelah Abu Bakar meninggal, Umar pun ditunjuk menjadi khalifah kedua di bawah pimpinan Umar. Juga mengambil alih Mesir, Palestina, Suriah, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Umar juga banyak mengubah tatanan pemerintahan. Umar mulai melakukan sensus dan mulai menghitung penanggalan Islam saat peristiwa hijrah. Inilah asal-usul nama tahun Hijriah.
Umar bin Khattab meninggal dunia karena dibunuh oleh Abu Lu'lu' saat akan menjadi imam sholat subuh. Setelah Umar meninggal dunia, posisi khalifah diduduki dan diteruskan oleh Utsman bin Affan. Mungkin ini yang Bapak jelaskan tentang Khulafaur Rasyidin pada masa Umar bin Khattab. Jikalau ada yang ingin bertanya tentang Khulafaur Rasyidin Umar, mungkin Bapak akan mencoba, insyaallah Bapak akan mencoba menjelaskannya lagi, karena waktu yang sangat panjang, mungkin karena waktu yang kurang panjang ini, karena tadi sebelumnya kita sudah perkenalan dulu, mungkin sangat panjang jika menjelaskan kisah tentang Umar. Mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya atau minggu depan. Sekian dan terima kasih. Itulah yang bisa dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.